Kalau ini masih tetap berhubungan dengan Komisi C nih. Kayaknya besar banget nih Komisi C. Itu kita mengundang investor-investor kan bisa juga bikin festival, optimalkan pengawasan juga ke hal-hal yang memang masih memungkinkan untuk kita optimalkan. Sobat JP Pos, jumpa lagi bersama saya Nurul Ulfaini, tentunya di program DPRD Provinsi Jawa Timur Podcast atau Podcast DPRD Jawa Timur bersama JP Pos. Nah, kalau sebelumnya kita juga sempat menghadirkan narasumber satu ini, inisialnya perempuan, ciri-cirinya perempuan yang selalu aktif mengajak joget konstituennya sebagai bentuk olahraga ringan untuk menuju hidup sehat. Kembali kita sapa, selamat pagi, salam semangat Ibu Haja Lili Hendarwati. Hendarwati ya? Hendarwati. Hendarwati. Bukan Indrawati. Hendarwati. Ya. Selamat pagi, salam semangat ya Ibu Lili. Salam semangat, selamat pagi selalu. Semangat. Selalu pagi. Selalu semangat. Selalu pagi. Iya. Selamat pagi, selalu pagi. Waktunya pagi terus karena terus. Semangatnya nggak surut-surut. Nggak surut, dia selalu naik. Apa kabar Ibu Lili? Alhamdulillah baik Mbak Faini. Sehat selalu ya. Selalu. Amin. Semoga selalu sehat sehat dan bugar. Bugar dan Oke. energik. Yang Ya. penting energik. Bu, di episode sebelumnya kita sempat membahas terkait dengan harapan Bank Jatim nantinya ya untuk menyumbang PAD Jawa Timur. Nah, kalau ini masih tetap berhubungan dengan Komisi C nih, keuangan bidangnya ya, PR-nya besar banget nih Komisi C karena berkontribusi dengan bebannya beban mencari pendapatan. Mencari pendapatan karena bagaimanapun pergerakan ekonominya itu ya nanti laporannya ke Bu Lili ya. Iya betul. Bu, dengan tema yang kita angkat pada kali ini adalah peningkatan pajak dan retribusi Jawa Timur. Yeah. Ini juga menjadi salah satu PR ya Bu, apalagi setelah ada absen bagi hasil yang mungkin lebih kecil, dan apakah nanti berpengaruh juga terhadap PAD Jawa Timur? Monggo silakan Bu Lili. Iya. Kalau kita bicara kaitan dengan pendapatan asli daerah Mbak Faini dengan Undang-Undang HKPD 1 tahun 2002 ya. Memang ini memberikan dampak yang cukup signifikan di pemerintah Provinsi Jawa Timur tentunya. Karena pendapatan asli daerah kita berkurang 4,1 triliun ya. Dari sisi opsen pajak, perubahan opsen pajak yang dulu 70% itu kewenangan pajaknya masuk ke provinsi, 30% ke kota dan kabupaten. Sekarang malah 34% ke provinsi, 66% ke kabupaten kota. Artinya beberapa daerah yang mungkin dari segi kendaraan bermotornya banyak ya, itu maka mereka mendapatkan penambahan di pendapatan asli daerahnya. Kalau perubahannya tentu ya ini membuat kita ini ya harus semangat untuk mencari potensi pajak baru dan distribusi yang baru ya. Karena memang ya pengurangannya lumayan Mbak, itu artinya kalau kemudian ada pengurangan pendapatan asli daerah sementara dari sisi PKB pajak kendaraan bermotor ya, kita ini kan 82 lebih dari sisi besarnya pendapatan asli daerah kita ya. Jadi kalau menurun karena ada opsi pajak ya jelas menurunnya drastis itu tadi. Padahal ya. kalau tidak salah PKB ini pajak kendaraan bermotor itu sumbangsinya cukup tinggi ya Bu? Cukup tinggi, ya itu tadi 80% lebih, 80% lebih dari pendapatan asli daerah di Jawa Timur. Ya. Nah, ketika ada option ini, option itu maka turunnya 4,1 itu tadi Mbak Fani. Makanya kenapa kemudian kami di Komisi C yang memang membidangi Komisi Pendapatan Asli Daerah ini betul-betul sekarang ini berusaha untuk mencari potensi-potensi baru untuk pendapatan asli daerah kita. Ya, kalau di pajak ya kita mulai ngulik-ngulik yang lain yang memang belum optimal ya dilakukan di Jawa Timur untuk pendapatan asli daerah. Ya. Mana Bu? Yang mungkin bisa dioptimalkan? Yang dioptimalkan ya kita memang selain dari pendapatan asli daerah, selain dari PKB ya kendaraan bermotor, ada BPNKB ya biaya balik nama,
kemudian juga ada PBBKB ya, pajak bahan bakar ya, itu juga kita ulik terus. Kemudian ada aset daerah, Mbak. Aset daerah Jawa Timur ini kan juga lumayan besar gitu, yang kemudian juga masih perlu untuk terus kita optimalkan. Ada yang sudah dikelola tetapi tidak optimal, ada yang masih menjadi lahan tidur yang memang perlu untuk terus dioptimalkan. Dan saya kira ini kesempatan bagi kita untuk terus mencari peluang-peluang baru di antara selain pajak ya, selain pajak kemudian juga restribusi ya, untuk kita lebih punya pendapatan baru di sektor pengelolaan aset misalnya. Ya. Tadi kan disebutkan banyak aset yang tidur dalam hal ini yang dimaksud mungkin belum terkelola. Jadi masih berupa masih lahan. Mangkrak ya, masih lahan. Masih mangkrak. Ya, masih mangkrak. Itu masih bisa jadi peluang untuk. Saya kira bisa, Mbak. Saya kira tapi kita memang perlu untuk membuat sebuah perda baru tentu ketika ada pemanfaatan lahan yang mungkin digunakan oleh investor misalnya. Sewa. Ya, sewa tentu. Tetapi daripada kemudian istilahnya tidak termanfaatkan, kan kita perlu untuk mengelola agar itu juga memberikan dividen bagi kita. Ya. Kalau beberapa yang memang sudah dikelola, misalnya baik itu yang dikelola oleh BUMD maupun dikelola oleh dinas. Kalau swasta ada nggak, Bu? Swasta ada tapi belum banyak ya. Nah ini yang mungkin menjadi peluang baru sesungguhnya Mbak Faini ya. Saya kira kalau sekarang ini kan BUGUP sedang sedang aktif untuk melakukan kegiatan misi dagang, misi dagangnya. Dan itu kan hasilnya juga lumayan besar. Nah kalau misalnya dari BPKAD sendiri ada alternatif untuk membuat semacam festival untuk aset ini juga dibuka untuk kemudian bisa dimanfaatkan ya, dikenalkan misalnya, oh di sini loh di Jawa Timur ini loh ada aset-aset yang masih bisa untuk dimanfaatkan, masih digunakan ya, dipinjam, disewa ya, yang itu kita mengundang investor-investor kan bisa juga bikin festival aset provinsi. Tapi untuk kalau pinjam nggak mungkin nggak dapat. Bukan pinjam ya, pinjam dengan bayar sewa tetap sewa. Iya bisa seharusnya kan potensi ya untuk bagus. Buka cabang. Apalagi dengan Bu Gubernur ini kan lagi gencar-gencarnya dalam mensosialisasikan Jawa Timur menuju gerbang baru Nusantara betul, sebagai nantinya akan menjadi bahasanya sentral untuk akses, center of gravity-nya untuk ke IKN kan? betul. Ini kan jadi peluang ya Bu ya seharusnya. Iya. Momen-momen seperti ini kan juga menjadi mungkin pengusaha-pengusaha dari luar Jawa Timur mumpung nanti belum ada kenaikan harga ketika betul. Ya kan Bu? Sekarang kita open untuk itu saya kira. Tapi tentu karena yang seperti ini kan harus ada perdanya ya Mbak, ada aturannya, payung hukumnya harus kita siapkan. Maka sebenarnya kami di Komisi C juga sudah beberapa kali menyampaikan kepada BPKAD, kalaupun memang kita butuh untuk membuat sebuah perda baru untuk bisa pengelolaan aset ini ya kita buatlah gitu ya, agar kemudian aset-aset yang memang belum terpakai ini atau belum teroptimalkan ini bisa teroptimalkan dengan baik, setidaknya bisa membantu mengurangi dropnya pendapatan asli daerah kita ya tuh. Tapi ada juga yang menarik misalnya kaitan dengan pelabuhan ya, kita kan ada pelabuhan di Probolinggo yang sebenarnya potensinya jauh lebih tinggi Mbak dibandingkannya di Surabaya, ini kan lebih luas ya, juga lebih luas dengan pengelolaan oleh BUMD kita. Dan di sini saya kira juga menjadi ladang baru ya bagi pendapatan asli daerah kita ya. Kalau di pelabuhan itu dalam apa nih Bu? Pelabuhan kan kita aktivitas jalur kapal singgah, kemudian bongkar muat barang, kemudian pergudangan, itu kan juga bagian dari sisi pelabuhan itu sendiri yang ternyata juga nggak sedikit loh Mbak itu uangnya banyak banget itu. Tapi juga selama ini untuk pengelolaannya pripun Bu? Sekarang sudah dikelola oleh BUMD kita di ABN ya, kita sudah dikelola itu, dan kemarin kita melihat sudah lumayan tinggi gitu ya, artinya kita juga surprise, wah ternyata ini besar juga ini gitu ya. Ya mudah-mudahan bisa terus kita kelola sebagai pengelolaan provinsi ya Mbak.
tidak kemudian masuk ke pusat, ya. Iya. Selama ini tapi masuknya ke provinsi kan, Bu? Masuk ke provinsi, selama ini di Probolinggo masih masuk provinsi, enggak. Semoga saja nanti, berarti selain Probolinggo ada nggak sih, Bu, titik-titik yang mungkin menjadi sentral untuk pergerakan seperti yang disebutkan tadi, entah itu akses keluar masuk atau aktivitas bongkar muat yang memiliki peluang bisa menyumbang? Iya, kalau sekarang masih itu yang dikelola oleh provinsi. Yang lainnya kan tetap masih ada Plendo ya Mbak, yang pengelolaan. Tapi pasti ada persentase juga untuk provinsi, ya. Tapi tidak langsung provinsi yang mengelola. Oke, kalau dari Komisi C sendiri Bu, yang kalau melihat peluang mana nih untuk bisa, kan kalau kita sebutkan tadi bahwa dengan kondisi option ini kan gak iso arep-arep akeh. Ayo kabeh padha tangi ya tangi apa carane kita bisa ganteni posisi option tadi itu ya Bu ya. Apa Bu yang mungkin selain tadi jenengan sebutkan untuk biaya balik nama, mungkin kalau kita tidak berbicara soal pajak kendaraan, pos-pos mana mungkin Bu? Kalau pos-posnya ada, kalau di pajak itu kan ada tadi ya, selain PKB, ada BPNKB, PPBKB, itu bahan bakar. Kemudian ada MBLB, mineral bukan logam, ya. Kemudian ada PAP, ya. Pajak air permukaan. Nah, itu juga kalau kita di situ ada banyak perusahaan misalnya kayak sirnya Pasuruan, sini kan penggunaan airnya permukaan kan juga tinggi ya Mbak. Itu juga memberikan lumayan distribusi yang juga lumayan besar kan. Nah sekarang kan peluang yang di Jawa Timur ini juga ada penambahan, misalnya sekarang kan mau ada juga bukan sir ya, versi semacam sir yang di Ngawi, yang sekarang dibangun di Ngawi itu. Ya, itu kan juga harapannya nanti menjadi pusat-pusat industri Jawa Timur yang bisa termanfaatkan, dan kemudian juga memberikan potensi baru ya bagi distribusi air tanah kita, permukaan tanah. Ya. Berapa persen Bu kira-kira? Sebenarnya kalau persentasenya ya tidak belum high PKB ya Mbak ya, tapi setidaknya adalah ya, ada itu. Ada harapan untuk memberikan ini. Memang ada peluang-peluang yang lain sebenarnya mungkin kalau kaitan dengan distribusi itu kita masih melihat dari sisi ini ya Mbak, kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol kalau di Komisi C ini bagaimana dengan kan tapi ini kan kalau disampaikan datian ya. Jadi tidak ya. Mungkin mencontohkan adalah kan. Ya, ada yang kita usulkan untuk menjadi potensi baru bagi pajak kita, ya. Ada ya, masih menjadi rahasia. Ya, nanti tapi kita sebenarnya apa sudah menjadi konsumsi umum? belum masih kota yang memanfaatkan. Kayaknya provinsi juga perlu itu, sebenarnya bisa masuk ke provinsi kalau antar kota ya. Jadi ya memang tetap harus ya, kita harus mendata ya, memang sekarang ini kita banyak mendata untuk kemudian hal-hal yang memang itu masuk di dalam perpajakan atau distribusi provinsi memang ya harus kita ambil gitu ya. Begitu. Contoh? Perlu disampaikan kok pas iya. Enggak sambungan optik ya, sambungan optik. Itu kan masih fungsinya fungsi bisnis ya. Kalau di Surabaya katanya sudah ada perdanya ya, sambungan optik di kota. Tapi di antar kota nih kan masih ada. Kita kan harusnya juga punya dapat distribusi dari situ gitu ya. Karena pemanfaatan aset provinsi juga kan, kalau jalan raya provinsi itu kan punya provinsi juga. Jadi ketika melintasi itu areanya provinsi kan juga harusnya. Ya. Jadi tidak terhitung dari wilayah mana kamu digunakan, tapi juga harus dihitung dari area. Titik. Betul, yang dimanfaatkan. Oke. Saya bisa mencontohkan nih Bu. Misal kalau ini gambarannya sok taunya, sok pintar saya nih Bu, sok pintar saya nih Bu ya, sok pintar. Misalnya kalau misalkan dalam proses pembenahan infrastruktur Bu. Iya. Nah, kan itu kan walaupun wilayahnya ada di Surabaya ataupun di Gresik, tapi kalau notabene itu menjadi wilayahnya domainnya provinsi, balik mana Bu? Ya tanggung jawabnya provinsi saja. Kan kayak seperti itu ya. Harapannya seperti itu ya Bu? Ya harapannya seperti itu. Jangan sampai kemudian nek ono
bener perlu nggak sih, Bu, saya ngomong tadi, Bu? perlu diperubah-ubah nanti. Karena kan bagian Contoh kan, Bu, contohnya kan seperti itu ya, Bu. Iya. Kalau ini ngomong infrastrukturnya, kembali lagi ke Tumpok, harapannya bisa balik lagi ke masing-masing tanggung jawabnya. Kalau misalkan kalau memang itu adalah tanggung jawab provinsi harusnya, atau enggak sedikit melewati ya jalurnya provinsi atau lahannya provinsi, ya harusnya masuk di provinsi. Gitu ya, Bu? Iya, iya. Sepaham saya juga begitu. Berarti sepaham saya juga begitu. Semoga saja itu benar, Bu. Tapi kalau bisa, kalau memang tadi saya sebutkan mencontohkan tadi, kalau infrastruktur aja itu ada tanggung jawab masing-masing. Jalan desa ya tanggung jawab desa. Iya. Jalan kota tanggung jawab kota. Iya. Jalan provinsi tanggung jawab provinsi. Nasional. Berarti kalau misalkan ada potensi atau peluang-peluang, kalau dibalikkan lagi seperti itu ya harusnya bisa. Harusnya bisa masuk di Dikatakan, provinsi. Iya, Dan benar. jangan lupa Mbak, jangan lupa ada potensi yang seharusnya ya menjadi perhatian kita bersama. Nah, ini kita dalam rangka untuk perbaikan tentu para BUMD kita. Ya, kita kan punya BUMD banyak Mbak nih sebenarnya di Jawa Timur ini. Nah, kita tentu masih juga berharap bahwa dengan adanya sektor yang lain yang ngedrop ini, maka BUMD ini kemudian juga bangkit gitu loh. Oh, ini wayai karena ini bisnisnya kita, core bisnisnya pemerintah provinsi, pemerintah kota ini sebenarnya kan BUMD itu. Nah, tentu harapan kita BUMD yang mungkin kemarin kurang semangat ya. Wes duitnya sakeh misalnya di pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi Jawa Timur gitu. Makanya wes nyantai aja ya, enggak, jangan gitu ya. Artinya BUMD ini mari kita buat mereka semangat ya untuk mengambil peran sebagai core bisnis pemerintah provinsi. Kalau enggak, seingat saya di episode sebelumnya kan juga saya sempat menyampaikan ojo mentang-mentang terus ono sing menyumbang dukur. Ya. Yang lain tenang-tenang saja. Tenang-tenang saja. Iya, betul. Sama-sama kan harus. Iya, harus saling mengambil peran, ya berkontribusi. Iya. Bareng. Betul. Kesejahteraan masyarakat. Bu, kalau boleh tahu berapa sih banyak sih Bu BUMD yang ada di Jawa Timur, Bu? Mungkin masyarakat belum tahu. Anaknya wakil soalnya ya. Ada yang anaknya akeh. bahasanya. Sehingga kadang kalau kita melihat yang besar-besar saja ya, kayak besar-besar ada JGU, PWU, itu kan besar-besar ya. Kemudian ada PTAB, kemudian ada SIR, ya SIR walaupun SIR ini kan proporsional ya dengan pemerintah pusat ya, ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian ada apa lagi ya, banyak sih ya, mungkin sekitar 7-9 lah ya. Di antara yang itu ini, yang menyumbangkan dalam berkontribusi tinggi sebenarnya kalau bahasa menyumbangkan saya lihat hampir semuanya memberikan sumbangan, hanya tidak signifikan untuk jumlah APBD yang digelontorkan untuk mereka, tentu seperti itu. Kita punya satu yang kita bicara di kesempatan yang sebelumnya, BPD kita ya, Bank Jatim itu yang mungkin memberikan cukup signifikan untuk pendapatan asli daerah kita. Yang lain-lainnya masih kurang semangat Mbak, bahasanya kurang semangat saja ya, kurang semangat untuk memberikan dividen yang besar untuk pemerintah kita. Makanya ini PR besarnya Komisi C ya, karena tugas kami ini kan terus untuk menaikkan pendapatan asli daerah ya. Ya ini ngulik-ngulik yang seperti ini ya. Sekali lagi apa yang kita lakukan untuk kemudian membangkitkan, menghidupkan, merenovasi BUMD ini kan untuk bagian dari tugas kami untuk agar BUMD ini memiliki persentase kontribusi yang juga cukup membanggakan ya bagi Jawa Timur itu sendiri. Saya tidak berbicara Bank Jatim ya Bu ya, karena memang catatannya walaupun kemarin sempat sedikit ya seperti itu, tapi tetap berkontribusi tinggi. Di antara beberapa BUMD yang mungkin menjadi catatan dan seharusnya berpotensi menyumbang bukan retribusi bahasanya ya, dividen yang tinggi ini kan mana Bu? Saya ingat ada PWU ya misalnya. PWU walaupun selama ini kan selalu ya memberikan sumbangan, tapi memang kurang bersemangat itu tadi ya. PWU kan ada anak perusahaannya, misalnya kayak Jatim Expo. Jatim Expo ini kan salah satu dari anak perusahaan yang menurut saya selalu rame ya dibuat kegiatan.
Dan secara potensi namanya kalau kita lihat banyak gedung-gedungan itu dimanfaatkan banyak dan dengan nilai yang juga cukup tinggi harusnya juga bisa menghasilkan jumlah dividen yang juga tinggi ya. Tapi memang kita melihat masih kurang semangat itu tadi sehingga pada kesempatan kalau nggak salah saya mengkritisi yang tahun 2024 ya kaitan dengan Jatim Expo ini hanya menghasilkan 100 juta satu tahun misalnya. Padahal kalau lihat rame banget itu Jatim Expo bolak-balik dipakai ya. Tapi memang bahasa mereka masih punya beban dana untuk perbaikan untuk pembuatan Jatim Expo itu sendiri. Oke lah kita bisa terima itu, tetapi next kita berharap bahwa Jatim Expo ini juga benar-benar menjadi bagian dari core bisnis kita ya, untuk kemudian juga memberikan dividen yang tinggi ya seperti yang lainnya ya. Kemudian juga ada yang kita punya beberapa ini ya Mbak ya, mana yang semangat ya. Harus ini lagi ya, iya. Diberikan semangat lagi. Diberikan semangat, kita temui Mbak biar semangat. Semangat gitu ya Bu. Iya, kita seperti kurang semangat ya. Ada sebenarnya juga dari PWU itu anak perusahaannya misalnya kulit ya, perusahaan kulit punyanya pemerintah Provinsi Jawa Timur itu Mbak, di Pasuruan kalau nggak salah. Itu juga masih belum bisa menghasilkan sehingga kemudian menjadi beban. Itu cerita nih kalau ini nggak usah diceritain nasi garu ya. Kasa juga seperti Kasa Usada juga seperti itu. Yang lainnya saja nih aslinya juga mereka menghasilkan, tetapi memang kurang optimal. Karena apa ya, kita melihat terkadang itu pengelolaan bisnisnya itu kok koyo begitu-begitu saja gitu ya. Kayak misalnya begini, salah satu yang kami datang itu ada air Moya, Mbak. Moya itu dodolan air loh Mbak. Dodolan air itu kan harusnya untungnya gede ya Mbak ya. Untung gede, bahasa kita dodolan air nanti kalau si rugi gitu ya. Dan potensinya besar. Moya ini dengan air yang kita biasa gunakan yang di Indrapura itu Mbak, saya kok lupa namanya. Nah, Saropen itu. Saropen kan hasilnya itu. Kalau misalnya itu kemudian dimanfaatkan full untuk seluruh perkantoran aja yang di Jawa Timur. Kemudian rumah sakit yang ada di Jawa Timur. Pasarnya loh Mbak, ya pasarnya itu kan maksud saya gak bisa menghasilkan dividen yang lebih besar. Nah sekarang problemnya adalah bahwa mereka misalnya tidak memiliki alat yang modern, lebih modern misalnya, sehingga kurang. Kalau saya tanya kalau marketingnya harusnya sudah bisa ditangkap semuanya, ya. Kemudian produksinya, kekurangan produksi dengan alasan itu tadi, karena mereka belum memiliki alat yang memang mampu untuk menghasilkan seperti yang dibutuhkan di setiap ini. Nah itu kan juga jadi sebuah catatan ya. Oke, kalau misalnya kita berikan sebuah bantuan modal baru misalnya, ya, apakah kemudian perencanaan bisnisnya akan menunjukkan bahwa mereka bisa atau mampu untuk memberikan hasil yang cukup signifikan, melebihi dari mau BEP berapa sih kalau kita misalnya berikan, kan begitu ya. Jadi kalau bahasa bisnis kan begitu, selalu kita berikan modal baru kira-kira nanti akan untung piro gitu ya. Kalau misalnya tidak bisa menunjukkan perencanaan bisnisnya, ya tentu kami yang di Komisi C ini juga mikir-mikir lagi. Nah, itu termasuk juga di beberapa BUMD yang lain yang memang kita berharap bahwa setiap kali ada permintaan penambahan modal ya tentu harus dengan semangat menyampaikan strategi bisnis mereka sehingga BEP-nya jelas dan kemudian betul-betul akan memberikan dividen yang baru. Oke, kita kembali ke topik soal peningkatan pajak dan juga retribusi serta pengawasan dan potensi perekonomian. Tadi sudah disebutkan terkait dengan dampak dari option ini dan juga strategi yang seharusnya dilakukan, potensi pajak dan retribusi. Tadi juga beberapa poin sudah dijelaskan oleh Bu Lili. Ini terkait selanjutnya adalah bagaimana upaya dalam melakukan pengawasan dan juga pengelolaan anggaran pasca berkurangnya pendapatan. Oh, nggak boleh ngomong berkurang ya Bu ya. Optimis tetap ya. Minimal tetap stabil ya Bu ya. Stabil walaupun jangan sampai berkurang. Betul. Walaupun tidak nambah banyak,
tetapi setidaknya di angka stabil gitu. ya. Ada nggak Iya, Mbak. mungkin langkah-langkahnya dari Komisi C, Bu? Iya, kita selalu optimis untuk bisa memberikan satu pengawasan ketat terhadap ini ya. Tentu yang kita harapkan bahwa ada yang satu adalah kaitan dengan prioritas. Tentu kita berikan kesempatan untuk mereka memprioritaskan untuk fungsi pembelanjaan misalnya. Oke lah, kalau kemarin di beberapa kesempatan tahun 23, 24 ini pembelanjaan kan hampir selalu optimis ya, bahkan lebih dari 100% misalnya. Semangatnya kan tidak hanya sekedar belanja, tetapi bagaimana kemudian belanja ini betul-betul memberikan dampak signifikan kepada masyarakat kita. Ya, maka tentu karena kita sekarang berkurang pendapatan asli daerahnya, pendanaan kita kurang, maka yang perlu dibutuhkan adalah bagaimana pemanfaatan APBD itu dengan maksimal, dengan prioritas ya. Dan efektivitas itu kemudian efisien semua, Mbak, kena efisiensi semua. Iya. Jadi tidak hanya prioritas tapi diefisienkan. Hal-hal yang memang masih belum perlu ya kita efisiensi ya. Hal-hal yang belum prioritas ya kita kesampingkan dulu dan sebagainya. Jadi saya tetap ada skala prioritas untuk penempatan aktivitas kita. Itu pengawasan kita salah satunya itu dalam pembelanjaan. Kemudian dalam hal apa lagi, Mbak? Dalam hal pengawasan yang lain ya kaitan dengan yang pengawasan yang lain yang mungkin yang bisa kita lakukan. Saya kira itu sih utamanya kaitan mungkin dengan itu prioritas tadi, Bu, dan efisiensi itu tadi. Disebutkan tadi soal bisa saja memberikan apresiasi atau penyemangat ke BUMD yang itu, kemarin dikategorikan stuck lah mungkin ya, Bu ya. Atau memang perlu ada punish and reward atas ya capaian-capaian yang diberikan oleh BUMD kita. Ataupun juga agar saya kira dinas bisa lebih semangat ya, Bu. Agar juga kita Mbak optimalkan pengawasan juga ke hal-hal yang memang masih memungkinkan untuk kita optimalkan. Misal ya itu tadi yang kita cerita kaitan dengan aset ini banyak, Mbak ya. Artinya tapi kadang itu misalnya begini, pernah ya kita mendatangi salah satu aset yang dikelola oleh salah satu dinas misalnya. Pendapatan dengan 16 hektar di situ, 1 tahunnya hanya misalnya 10 juta, itu kan sangat ini sekali gitu loh, Mbak. Sangat ada. 1 tahun 10 juta, kita sampai terengah-engah juga 16 gitu. hektar, Bu? 16 hektar. Iya. Ngontrak rumah aja 5 kali 10. Makanya itu kebetulan di luar Surabaya, Mbak. Mohon maaf ya. Ada seperti itu. Ini jadi berbeda, jadi saya kira itu beberapa hal yang memang juga kita awasi ya, Mbak. Kita kan juga selalu memperhatikan. Iya, nggak masuk akal. Masuk warung nang di Surabaya kayak ini ya. Isok luwes apa itu di Surabaya. Ya walaupun itu kan Surabaya coret saja, Mbak, Surabaya coret. Jadi kan harusnya juga nggak terlalu banget lah. Kadang mungkin juga semangat bisnisnya ya, pola bisnisnya yang belum jalan. Ya, sehingga apa yang menjadi kewenangan mereka tidak teroptimalkan dengan baik itu. Maka memang selalu ide-ide kami di Komisi C ini adalah bagaimana kalau ada perda yang memang menjadi payung hukum atas setiap aset yang bisa dikelola oleh mungkin pihak ketiga atau bagaimana gitu. Ya. Itu juga perlu. Mohon maaf, ngomong soal aset ini saya sedikit tertarik dan teringat. Aset ini apakah ini banyak orang awam mungkin awam nggak tahu juga. Kalau tadi Bu Lili menyebutkan bahwa sejatinya aset ini bisa difungsikan untuk bisa mendapatkan penghasilan, ya kan, menambah penghasilan asli daerah. Mohon maaf ya, Bu ya. Bisa nggak sih, Bu, aset itu disewakan untuk masyarakat umum? Mohon maaf kalau untuk saat ini lagi tren mungkin warung kopi kafe atau sederhananya seperti itu. Dan itu kalau melihat karena saya pernah hunting lokasi untuk mencari seperti itu, lumayan loh, Bu, sewanya itu lumayan. Ini kategorikan Surabaya saja misal, Surabaya saja dengan luas berapa lah, cuma luasan 10 kali 20 itu berapa 10 juta, Bu. Kalau misalkan ini kan ya
ada aset nganggur, kira-kira sewanya ke siapa? Itu bisa nggak sih Bu sebenarnya Bu? Ada beberapa Mbak, ada beberapa aset yang memang dia bisa disewa dan enggak. Nah ini yang ada aturannya ya, ada aturannya. Makanya artinya tidak serta-merta kemudian bahwa ini nganggur dimiliki oleh ini bisa disewakan. Ada, ya ada. Saya tidak terlalu paham dengan ininya ya, tapi yang jelas kalau kita mau menyewakan ke pihak ketiga maka ada perda yang mendahului, harus ada perdanya. Selama ini masih belum ada turunan ininya atau? Ada tapi belum totally ya, belum totally untuk. Jadi dalam setiap kan karena mungkin banyaknya aset kita ya Mbak ya, jadi kan mungkin yang tipe seperti apa begitu ya, saya tidak terlalu paham tentang perasetan ini ya. Yang jelas yang kami pahami adalah ada beberapa aset yang memang tidak teroptimalkan dan memang perlu untuk bisa dimaksimalkan ya. Tetapi dalam bentuk pengelolaan ini memang harus ada payung hukumnya. Nah itu yang nanti mungkin ke depan kita juga akan terus mempelajari ini gitu agar untuk mengusulkan ini. Kalaupun memang membutuhkan perda ya kita buatkan perdanya agar kemudian aman dan yang memang belum termanfaatkan tadi bisa termanfaatkan agar gitu. Bisa bermanfaat. Nah, agar lebih ya menambah setidaknya kesempatan untuk menambah pendapatan asli daerah itu kan kesempatan untuk menambah pembangunan yang baru, kesejahteraan yang baru untuk masyarakat kita. Apalagi Bu kalau kita melihat kalau misalnya dibuat untuk kafe atau bahasanya kafe itu terlalu high class lah Bu ya. Warkop lah Bu. Warkop, itu enggak setahun 2 tahun loh Bu. Iya. Iya kan? Iya, ini sekarang bilangnya setahun 2 tahun, tapi bisa 5 tahun, tapi ya titik-titik momentum. Iya, ada, ada. Makanya kadang kita ini kan saya dulu juga begitu, kalau kita datang ke beberapa, ini bisa dikatakan obrolan usulan emak-emak bukan? Iya, boleh. Karena emak itu identik dengan warung, ketemu warungnya gitu ya. Kita harus paham payung hukumnya ya Bu. Iya, ini yang itu takutnya yang lebih paham nanti nggak segampang itulah, tapi ini ya hasil dari emak-emak ini nanti tetap kita akan ini kan Mbak, artinya akan kita dalami juga bagaimana pemanfaatan aset yang selalu hampir kami di Komisi C hampir semuanya nyoroti itu gitu ya. Karena memang banyaknya yang masih kosong atau tidak teroptimalkan itu tadi. Tapi tentu kita juga perlu untuk memahami bahwa tidak semudah itu untuk kemudian menggunakan aset-aset untuk kegiatan bisnis dan sebagainya. Tetap harus ada payung hukumnya. Karena nanti nggak di kemudian hari malah menimbulkan masalah gitu ya. Itu. Karena kalau nggak ada perdanya juga nanti tiba-tiba hilang Pak, aset itu habis. Iya benar Bu. Iya, lebih cepat habis ya hilang gitu. Kemudian dipatoki tadi SHM-nya jauh-jauh. Jadi memang harus jelas. Iya betul. Gitu. Terus ada contoh lain nggak sih Bu, mungkin aset yang sudah disewakan dan kategori berhasil bisa menyumbang ya retribusi atau yang besar ya. Kalau selama ini saya belum melihat ya Mbak yang memang menghasilkan cukup tinggi begitu ya, bisa dilihat mata lah istilahnya, kayaknya belum ya. Tapi saya melihat di beberapa tempat di daerah Magetan ya, Sarangan pada saat itu ada salah satu aset pemerintah kita yang dipinjam sewa 25 tahun kalau tidak salah Mbak, dan itu dimanfaatkan untuk wisata gitu ya, obyek wisata baru gitu ya, obyek wisata baru. Waktu itu masih dibangun ya, ada beberapa yang digunakan untuk perkemahan, kemudian juga untuk ya kayak permainan-permainan begitu ya, rekreasi. Dan saya kira waktu itu 25 tahun Mbak, periode saya yang dulu ya. Jadi yang dulu, kalau sekarang mungkin udah berjalan, udah selesai, sudahan mungkin ya, kita belum pernah ke sana lagi. Nanti kita lihat seperti apa, apakah juga memberikan nilai yang cukup baik ya untuk ini. Itu satu anu saja Mbak, satu aset saja ya. Kalau yang lain-lain mungkin apalagi di daerah perkotaan begini ya, kalaupun sebenarnya mungkin dalam nilai distribusi tidak terlalu tinggi misalnya, tapi kalau misalnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebenarnya juga baik ya Mbak. Artinya UMKM bisa dipinjam saja untuk UMKM. Pergerakan UMKM ini kan juga PDRB tertinggi bagi Jawa Timur. Kalau itu disumbangkan misalnya atau apa
diberikan kesempatan untuk UMKM kita berkembang di situ dan kemudian menghasilkan pergerakan ekonomi yang baik, saya kira kan juga memberikan dampak yang juga cukup baik untuk Jawa Timur sendiri. Benar sekali Bu, apalagi kalau misalkan jenengan ya seperti obrolan kita tadi ya Bu ya, yang lagi happeningnya adalah nyangkruk nang warkop, delok ono stand titik mampir kayak gitu ya kan juga jadi peluang, tapi lagi-lagi tetap harus menjadi pembahasan dan pembelajaran lebih matang bagaimana ini nantinya ke depan agar ya, nanti jadi PR Mbak, saya ingatkan lagi nanti teman-teman di Komisi C kaitan soal dengan ini soal aset ya, soal aset. Kalau saya pernah hunting itu ya memang ya paling susah mencari lahan itu adalah mereka yang mau berbisnis warung kopi. Dan itu kalau misalkan padahal itu laris manis ya Mbak. Sekali sewa itu 2 tahun misalnya kayak 2 tahun, 5 tahun kayak gitu ya lumayan peluang, tapi ya tetap harus aturannya seperti apa kita juga nggak tahu ya Bu ya. Mungkin terakhir Bu, terkait dengan sinergitas nantinya antara Pemprov dan juga pemerintah kabupaten kota dalam upaya mendorong peningkatan pajak kendaraan bermotor setelah tadi opsen tadi. Berarti 34% ke provinsi, 66 ke kota atau kabupaten. Gimana Bu nanti sinergitasnya? Iya, kalau kita yang jelas kita memastikan ya Mbak bahwa semangat untuk masyarakat kita ini membayar pajak ini semuanya sama. Jangan sampai ada yang semangat bayar pajaknya, tapi ada yang gak usah bayar pajak misalnya, nunggu pemutihan misalnya gitu. Nah itu kan semangat ini kan harus kita anukan. Jadi semangat untuk sama-sama merasakan bahwa pajak dari masyarakat itu betul-betul nanti akan terrealisasi menjadi bagian dari penjahteraan masyarakat di Jawa Timur itu sendiri. Jadi baik itu di provinsi maupun kabupaten semangatnya harus sama. Kepada masyarakat kita menyampaikan kaitan dengan itu. Yang kedua juga saya kira kaitan dengan nilainya sendiri, nilai jumlah pajak ini yang terus harus kita sinergikan ya, agar kemudian masyarakat tidak merasa kalau di daerah sana lebih mahal misalnya, di daerah sini kok bisa ini, itu ada Mbak ternyata. Iya, ada halnya seperti itu. Ya, iya, ada nggak tahu mungkin ada kebijakan seperti apa. Nah itu yang memang perlu untuk kita salah satu pengawasan kita kan itu ya, kaitan dengan itu. Kemudian apalagi yang di kabupaten dan provinsi yang bisa kita ini apalagi jangan sampai lah kita kan ketahui masyarakat Jawa Timur ini tertib pajaknya, wajib pajaknya tinggi sekali loh Bu ya. Iya betul. Jangan sampai kalau ada timbul ketidakselarasan nilai pajak ini memicu mereka jadi enggan lagi Bu. Iya betul. Jadi trustnya masyarakat kita ini kan ya karena itu ya. Kemudian yang lain mungkin kaitan dengan ini Mbak, kaitan dengan penguatan data terpadu. Wah ini kadang juga ada masalah ya, ada permasalahan-permasalahan antara yang di provinsi dan di kota kabupaten. Nah apalagi kalau sudah pemindahan balik nama dan sebagainya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang harus selalu kita pastikan semuanya, baik itu di tingkat provinsi maupun di kabupaten. Ya. Ada lagi mungkin Ibu? Apalagi ya Mbak ya, yang saya catat beberapa memang kaitan dengan pelayanan pajak. Pelayanan lagi ya. Lagi-lagi pelayanan pajak. Tapi kalau kami muter di Bapenda kita di Jawa Timur, saya sangat mengapresiasi mereka ya. Karena apa? Karena inovasinya luar biasa Bapenda kita ini. Jadi sekarang Bapenda Jatim. Jadi upaya untuk mempermudah masyarakat membayar pajak ini juga luar biasa, Mbak. Jadi ada program-program, kalau sekarang di mana-mana mungkin kita juga sudah di dalam genggaman pun lewat HP, kemudian juga jemput bola ke sekolah, bahkan ada market juga udah ke bisa. Pasar juga ada dan sebagainya. Walaupun ada yang konvensional, ada yang digital ya. Digital kita menggunakan alat-alat marketplace itu juga banyak ya. Kemudian jadi program-program di perbankan, diinsertkan ke perbankan juga banyak. Jadi sebenarnya juga sudah lumayan ya. Dan itu saya kira sinergi antara kota dan kota kabupaten dengan provinsi juga, Mbak, saya kira. Karena yang punya masyarakat, yang punya warga ini kan kota kabupaten bukan provinsi. Iya. Jadi ini
semangatnya bersama, membangun kebersamaan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten ini memang terasa banget itu. Jadi semangatnya sama untuk terus. Semangatnya sama. Dan mungkin tadi kalau saya garis bawahi di kalimat terakhir Bu Lili terkait dengan adanya temuan nominal yang mungkin berbeda, ini mungkin bisa menjadi PR pemerintah kabupaten kota ya Bu ya, bagaimana itu nanti bisa menjadi bahan evaluasi dan perhitungan ulang bagaimana nantinya apa yang sudah menjadi tren masyarakat Jawa Timur yang kita kenal wajib pajaknya cukup tinggi. Jangan sampai nanti ada pemicu membanding-bandingkan yang membuat mereka enggan membayar pajaknya, atau enggak kalau mau pengen beli motor cari pajak yang lebih murah, itu kan juga mempersulit ketika balik nama nantinya. Begitu ya Ibu ya. Iya, saya kira begitu. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Sudah cukup. Tapi yang penting begini Mbak, yang penting meskipun pajak dan distribusi pajak di Jawa Timur turun ya untuk dalam konteks pendapatan asli daerah, tapi tetap bahwa seluruh pendapatan asli daerah kita, APBD kita ini sesungguhnya semangatnya adalah tetap untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Kita pastikan agar setiap rupiah yang dihasilkan dari pendapatan asli daerah kita kembali kepada masyarakat. Benar sekali. Walaupun ada opsi itu tadi ya tetap nantinya akan tetap perhatian terhadap masyarakat. Pasti, karena nanti selalu. Untuk pergerakan perekonomian dan segala kebutuhan untuk kesejahteraan masyarakat juga nanti dari pendapatan asli daerah ini. Oke, terima kasih waktunya sama-sama, Bu Lili. Mbak Feni. Kayaknya jadwalnya juga sangat padat. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan waktu hadir di studio kami. Sama-sama, semoga ada lain kesempatan ya Bu. Semoga ada lain kesempatan lagi ya Bu. Untuk hal yang lain lagi yang bisa kita bincangkan bersama. Ada kabar baru, ada kabar positif yang memberikan kebahagiaan bagi masyarakat. Oke, Insya Allah ya. Insya Allah, amin. Salam sehat, tetap semangat ya Ibu ya. Sama-sama, salam juga buat konstituen. Kapan ya boleh-boleh saya diajak ya? Kapan-kapan kita segar bugar bersama. Segar bugar bersama. Sehat dan bugar bersama. Dan sampai jumpa nih pemirsa, saya mewakili segenap kru CP Pods yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu di episode berikutnya. Dipersembahkan oleh